Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah kabar Sumatera. Pemirsa resah karena tanah yang dibeli diduga diserobot orang lain. Puluhan warga di Palembang langsung menggelar aksi penguasaan fisik dan memasang patok di lahan masing-masing. Puluhan warga di kawasan Tegal Binangun, tepatnya seputaran pesantren Ar-Rahman Palembang, Sabtu siang ramai-ramai menggelar aksi pemasangan patok sebagai langkah penguasaan fisik atas kepemilikan hak tanah kaplingan mereka masing-masing di luas lahan 4 hektar yang diduga bersengketa. Sambil membawa peralatan kayu dan meteran, masing-masing tanah kaplingan diukur para pemilik dan langsung ditandai dengan dipasang patok. Sebelumnya puluhan warga telah mendatangi kantor CV Jakabaring Permai, tempat mereka membeli tanah kaplingan, dan pihak CV bersedia membantu permasalahan mereka. Belakangan tanah kaplingan warga ini diklaim milik seorang warga atas nama Simin dan telah diwariskan ke Agus Tono. Sampai warga pun melaporkan permasalahan sengketa lahan ini ke Polda Sumatera Selatan. Kami sebagai konsumen dari CV Jakabaring maupun dari perorangan, kami berhak menguasai fisik sebab tanah kami ini suratnya legalitas loh. Setiap notaris mengeluarkan surat itu ada surat legalitasnya. Status surat Agus ini kalau saya pelajari memang ada wujud surat, tapi aku nilai surat yang dikuasai Agus ini dibilang asli namun palsu. Sebab tahun 1962 surat itu ditandatangani Pak Saleh. CV Jakabaring Permai memperjualbelikan lahan kaplingan tersebut dengan warga memakai surat Haji Karman dan suratnya Kota Madia, sedangkan wilayah itu tanah Banyuasin. Punya kita dari tahun berapa itu, Pak? Tahun 52 sudah diusahakan sama kakek saya atas nama Pak Marto. Disuratkan tahun 62. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah TV mengabarkan. Diduga sebabkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan batubara, puluhan masyarakat Muba menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Mereka meminta Gubernur menyetop seluruh kegiatan perusahaan batubara. Puluhan masyarakat Musi Banyuasin dan LSM Gempita Kamis siang menggelar aksi damai di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan. Mereka menuntut Gubernur Sumatera Selatan memberhentikan seluruh kegiatan perusahaan batubara yang beraktivitas dan mobilnya melintas di jalan wilayah Musi Banyuasin. Pasalnya aktivitas tambang batubara dan mobil batubara yang melintas menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu, merusak jalan, dan menyebabkan tanaman tumbuh menjadi rusak dan mati di beberapa desa di Kabupaten Musi Banyuasin. Usai rapat bersama di ruang asisten 1 Pemprov, perwakilan dari Pemprov Sumatera Selatan yang menerima pengunjuk rasa dalam waktu dekat akan mempertemukan pihak terkait dengan masyarakat Muba. Sementara Ketua LSM Gempita Sumatera Selatan mengatakan jika Gubernur Sumatera Selatan dan pihak terkait tak segera menyetop perusahaan tambang batubara, pengunjuk rasa mengancam akan turun ke jalan untuk menutup akses jalan batubara tersebut. Muba, pada intinya ya ini kami terima apa yang disampaikan oleh Gempita tadi, ini akan kami, karena ini terkait dengan beberapa instansi terkait ya, ini akan kami sampaikan ke instansi yang berwenang, yang lebih berwenang. Diduga di hutan lindung atau hutan produksi sudah dijadikan stockpile batubara yang berada di desa Pangkalan Bulian, Muba. 2. Diduga jalan koridor batubara tersebut juga merupakan hutan lindung dan hutan produksi. 3. Sekitar 133 km jalan batubara Muba tersebut, ada beberapa desa yang mengalami dampak perusahaan dari batubara tersebut. 4. Untuk itu kami meminta agar semua pihak yang terkait dalam hal tersebut mengusut tuntas mafia tambang batubara tersebut. Ada sekitar puluhan perusahaan batubara yang dari Muratara maupun Muba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah TV mengabarkan. International Business Association atau IBA kembali mengundang investor asal Cina ke Indonesia. Setelah berpartisipasi dalam ASEAN Forum Investment, IBA telah mengirimkan undangan ke investor di berbagai negara dan mendapatkan respon yang sangat positif. Investor yang berkunjung kali ini berasal dari Cina, merupakan perwakilan Hacking Co. Ltd. Perusahaan Hacking merupakan satu-satunya industri mobil antik elektronik. Hacking juga mendistribusikan mobil mereka sendiri ke berbagai negara.
IBA sengaja memperkenalkan para investor kantor BKPM yang diwakili oleh Deputi Bidang Kerjasama. Riyadno menyatakan industri yang diperkenalkan oleh bakal calon investor tersebut adalah industri langka dan sangat menjanjikan. Pemerintah terutama BKPM akan mendukung kelancaran upaya investor dalam proses penanaman modal di Indonesia. Kehadiran investor juga disambut oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko yang juga sekaligus merupakan Ketua HKTI atau Himpunan Komunitas Tani Indonesia. Ia menaruh perhatian besar pada perkembangan industri agraria agar kemudian bisa menciptakan peralatan kebutuhan agraria yang dijalankan dengan motor listrik dan penekanan sistem pembiayaan yang tidak memberatkan para petani dan nelayan. Tim dari perusahaan hacking akan tinggal selama sepekan di Indonesia untuk mensurvei lapangan, kondisi kerja, dan kondisi pasar otomotif di Indonesia. Tim dari IBA membawa investor ke Pulau Batam, Bintan, serta Jakarta dan Kerawang. Perusahaan hacking berharap bisa mendirikan pabrik perakitan mobil antik di Indonesia untuk menciptakan produk kelas atas dengan nilai ekonomis yang tinggi. Informasi kemudahan berinvestasi di Kota Batam diketahui dari IBA melalui forum bisnis, sehingga tertarik menanamkan modalnya dengan membuka pabrik pembuatan spare part mobil. 我们会知道巴旦岛的方式呢，是因为透过 IBA 的协会，让我们知道巴旦岛有一个这样子的环境跟空间，可以让我们发展这样子一个事情。然后，所以巴旦岛它其实有一些地理上的优势，因为它离新加坡很近嘛。 所以我觉得在一些运输啦、船运物流方面都会比较方便。在巴旦岛也是一个免税岛，所以对于我们有时候做出口啊、进口其实都蛮大的诱因的。我们会选择投资巴旦岛，其实就刚讲的，就是因为它这个地理位置的关系，我们会选择投资巴旦岛。再来，它也是免税岛屿。再来，我们也是看到因为印尼的一些市场，我们这样子的产品呢，可以在印尼的其他的岛屿 来作为贩售，或者是作为租赁，它可以让印尼啊，可以在各个地方都可以有这样的车子，然后也可以发展观光的产业。IBA juga akan tetap memberi dukungan dan kemudahan dalam berinvestasi baik dari segi legalitas, tenaga kerja, dan pengiriman hasil produksi yang sangat mudah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Sebanyak 5.363 mahasiswa baru mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf IMM UMSU 2023. Pembukaan acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB UMSU berlangsung meriah dan disambut antusias oleh 5.363 mahasiswa baru. Pembukaan PKKMB ini berlangsung di pelataran kampus utama UMSU Jalan Mukhtar Basri, Medan. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru kali ini mengusung tema Men in Black dan Kemaritiman. Konsep ini sengaja diusung karena bagian dari keberlanjutan zaman. Konten dan acara pada kegiatan PKKMB ini dirancang full live dan mayoritas berisi audiovisual yang kreatif dan interaktif. Bahkan mahasiswa diberi panggung menunjukkan minat dan bakat dengan penampilan Surya Suara UMSU Band dan UKM Tari UMSU. UMSU menegaskan pelaksanaan PKKMB cukup istimewa karena diikuti 26 mahasiswa baru berprestasi di bidang olahraga, 14 orang jalur beasiswa tahfiz, 96 beasiswa KIP, dan 125 beasiswa Kartu Muhammadiyah Pintar, 20 beasiswa Metro TV, dan 21 mahasiswa asing dari Thailand, Kamboja, dan Yaman. Ini yang jadinya saya sampaikan bahwa mahasiswa harus punya ruang untuk berkreativitas. Ini ditunjukkan di kampus ini, dan saya rasa ruang ini akan membangun mereka pada passionnya masing-masing, dan itu sesuatu yang luar biasa. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjawab oleh generasi milenial untuk masa depan bangsa. Maka itu coba jadi pikiran kita. Mudah-mudahan dengan jabatan tadi dibilang oleh Pak Program, mudah-mudahan kita menyusun konsep bagaimana konsep yang kita susun secara Sumatera Utara nanti bisa menjadi konsep secara nasional. Yang jelas ini adalah merupakan suatu anugerah bahwa program bersama dengan Kapolda kapanpun yang itu berjalan dengan baik. Ini satu sekali. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Sebanyak 24 orang tokoh adat dan budaya yang terdapat di Kota Medan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lembaga Adat Forkala berkunjung ke Pulau Nias untuk bersilaturahmi sebagai wujud pelestarian budaya. Guna membangun dan menjaga kerukunan di antara keberagaman suku yang terdapat di Sumatera Utara, Forum Komunikasi Lembaga Adat Forkala Medan datangi Pulau Nias.
Melihat kebudayaan merupakan kekayaan yang tiada ternilai dalam suatu daerah, saat ini sejumlah tokoh adat dan budaya terus berupaya menjaga keragaman ini. Dalam kunjungan Forkala di Pulau Nias, 24 tokoh adat dan budaya yang terdapat di Sumatera Utara mengunjungi sejumlah desa-desa adat di Nias. Salah satunya Forkala berkunjung ke desa Bawo Mataluo yang sudah mendunia oleh tradisi lompat batunya serta berdialog dengan tokoh adat di sana. Forkala adalah satu lembaga adat, forum komunikasi antar lembaga adat Kota Medan, berdiri kurang lebih sudah hampir 30 tahun, dan Forkala adalah tempat bernaungnya para tokoh-tokoh adat, lembaga yang ada di Kota Medan. Sementara di Kota Gunung Sitoli, rombongan Forkala Medan disambut hangat pemerintah daerah dan lembaga budaya Nias yang digelar di Kaliki, Kota Gunung Sitoli. Selain pertunjukan budaya yang turut ditampilkan, diskusi budaya juga digelar sebagai bentuk pertukaran informasi di antara para tokoh adat yang hadir. Dalam kunjungan Forkala Medan di Kota Gunung Sitoli, Sultan Delhi ke-14 juga menyatakan kekagumannya atas Pulau Nias dan adat istiadat yang ada saat ini. Dalam ajang silaturahmi tersebut, Forkala Medan oleh Sultan Delhi ke-14 menyematkan cindera mata pada wakil wali kota dan tokoh adat Nias khas adat Melayu Medan. Ini sebuah tanda bahwa kesatuan di Sumatera Utara dari sisi geostrategis harus terus dibina. Nah, dan ini kita terus melihat ada kebersamaan dalam nuansa budaya, apalagi Gunung Sitoli ini juga tidak jauh bedanya dengan Medan, sangat heterogen, dihuni oleh berbagai etnis yang ada. Dari Kota Gunung Sitoli ke Pulau Nias, Sumatera Utara, One Manhalawa TV One mengabarkan. Ajang surfing tingkat internasional yang diselenggarakan di Pantai Sorake, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, diikuti 15 negara dan ratusan peselancar dunia. Atlet selancar Indonesia asal Bali berhasil meraih juara pertama. Ribuan pengunjung dan wisatawan memadati sepanjang Pantai Sorake di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, memasuki babak final pada event Nias Pro 2023. Dalam event surfing internasional WSL QS 5000 Nias Pro di Pantai Sorake, ratusan atlet selancar dibagi dalam dua kategori, yakni kejuaraan surfing pro junior pria dan wanita, dan kategori QS atau kualifikasi seri 5.000 pria dan wanita. Pada babak final yang diikuti oleh 198 atlet selancar dunia di Pantai Sorake, satu-satunya peselancar Indonesia yakni Rio Waida mendapat dukungan sejumlah supporter yang menyaksikan aksinya di atas gulungan ombak setinggi 5 hingga 10 meter di Pantai Sorake. Saya senang sekali saya bisa di sini hari ini di Sorake, Nias. Ombak sangat bagus hari ini dan ya saya senang sekali bisa menang di event ini dan terima kasih Pak Bupati sudah support event ini. Dalam ajang ini pada kategori pro junior pria dan wanita, juara pertama berhasil diraih oleh atlet asal Jepang. Sementara pada kategori kualifikasi seri 5.000 pria, atlet selancar Indonesia berhasil meraih juara pertama dan untuk wanita diraih atlet selancar Anderson Philippa asal Australia. Kepada seluruh panitia dan seluruh peserta partisipan dan seluruh masyarakat ya citizen yang hadir, yang juga ini menjadi event setiap tahunnya, event internasional. Di final kita bisa bilang ada banyak orang Australia, tapi yang menang cowok adalah Rio Waida. Dia orang Indonesia, orang Bali yang sudah termasuk World Surfing League. Dengan selesainya babak final pada surfing internasional Nias Pro di Pantai Sorake, Kepala Daerah dan Perwakilan Menteri Pariwisata sekaligus menyerahkan hadiah bagi para pemenang. Dari Kota Gunung Sitoli ke Pulau Nias, Sumatera Utara, One Manhalawa TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, jalan khusus pertambangan batubara milik PT Global Integra Energy sepanjang 13 km diresmikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada Senin 25 September. Jalan ini terbentang di 3 desa di wilayah Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Peresmian jalan khusus pertambangan batubara milik PT Global Integra Energy dipusatkan di Desa Sinar Dewa, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Jalan sepanjang 13 km ini nantinya akan menjadi mobilisasi angkutan batubara dari 7 perusahaan sumber tambang, yakni PT BSEE, PEB, STE, SMP, BSE, IBSP, dan PT MCM menuju pelabuhan PT EPI. Hadir dalam peresmian ini Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Bupati Pali, Forkopimda, OPD, Ketua Kormi Sumsel, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat. Peresmian ditandai dengan penandatanganan surat dan pemecahan kendi secara simbolis. Inilah esensi dari terbitnya Pergub 748 2018 itu, agar sumber daya alam tetap dapat
digali sesuai dengan standar dan aturan, tapi tidak mengganggu masyarakat. Presiden Direktur PT Global Integra Energi Abraham Subro menjelaskan bahwa jalan yang telah dibangun yaitu sepanjang 13 km, satu jembatan besar dengan lebar 7 meter dan panjang 30 meter, serta 32 titik gorong-gorong Aramco dengan diameter 1 meter. Adapun kegiatan sosial yang telah dilakukan yaitu pembuatan gedung serbaguna dan rehabilitasi di satu masjid, pembelian lahan seluas 1 hektar untuk pembangunan SD dan SMP, pembuatan jalan lingkar di 3 desa, pengerasan jalan agregat di 1 desa sepanjang 3,5 km, serta memprioritaskan rekrutmen putra daerah dari Kabupaten Pali. Kita kan masih ada perda Pak Gubernur kemarin itu, kita kan tidak boleh menggunakan jalan negara ya. Makanya kita juga komit bahwa dari bulan Januari Februari saya akan buat jalan 13 km ini, alhamdulillah di bulan September ini menjelang Oktober selesai. Dari Punukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. Pembukaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Musi Banyuasin ke-67 digelar di kantor DPRD dengan melaksanakan sidang paripurna yang diikuti ratusan peserta dengan menggunakan pakaian adat. Puncak Hari Jadi Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-67 tahun 2023 dilaksanakan di kantor DPRD dengan menggelar sidang paripurna. Sidang paripurna ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi, Ketua DPRD Musi Banyuasin Sugondo, seluruh anggota DPRD, dinas instansi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta seluruh camat dan beberapa kepala daerah di Sumatera Selatan. Dalam sidang HUT Kabupaten Muba ini, seluruh peserta mengenakan pakaian adat. Usai menggelar sidang, dilangsungkan pemotongan tumpeng serta pemberian cindera mata kepada Gubernur Sumatera Selatan. Rangkaian HUT Muba ini kemudian dilangsungkan di pendopoan Rumah Dinas Bupati dengan agenda ramah tamah serta menggelar citra Kabupaten Musi Banyuasin dalam arsip dan kick-off penyusunan RPJPD 2025-2045. Tadi kita sudah mengikuti paripurna dihadiri oleh Pak Gubernur, kemudian ada yang lebih istimewa juga dihadiri oleh Kepala Andri dari Jakarta, Pak Ando beserta rombongan juga ada dari Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah tadi Pak Gubernur sudah memberikan apresiasi kepada kita, jajaran pemerintah kabupaten dan masyarakat di Sulawesi. Juga siang hari ini di pendopoan ini kita juga mendapatkan apresiasi dari Andri, yaitu diberikan citra daerah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Malam puncak pembukaan Festival Randik dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Musi Banyuasin digelar meriah. Berbagai macam pertunjukan hiburan pesta rakyat digelar hingga dipadati ribuan warga. Kedatangan PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Musi Banyuasin Iskandar Syahrianto serta pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin disambut meriah oleh ribuan warga dalam menyambut puncak pembukaan Festival Randik di lapangan Gelanggang Remaja Bundaran di Kota Sekayu Kamis malam 28 September lalu. Berbagai pertunjukan ditampilkan dalam Pesta Rakyat Festival Randik, rangkaian memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-67 tahun 2023. Ribuan warga Musi Banyuasin tumpah ruah memadati acara Festival Randik ini dengan menampilkan berbagai pertunjukan hingga hiburan artis ibu kota. Alhamdulillah acara hari ini adalah acara untuk memeriahkan pelaksanaan kegiatan HUT Musi Banyuasin yang ke-67 dan dirangkaikan dengan Festival Randik yang tentu yang ke-19 tahun 2023. Ini adalah rangkaian kegiatan dari untuk memeriahkan pelaksanaan kegiatan HUT Kabupaten Musi Banyuasin yang kita cintai ini. Festival Randik ini kita laksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Muba yang ke-67. Alhamdulillah malam ini kita pembukaan mengundang artis dan masyarakatnya datang ramai, tertib. Terima kasih kepada masyarakat Musi Banyuasin yang sudah datang, penuh dengan ketertiban, antusias, sehingga acara ini bisa berjalan dengan aman dan baik. Festival Randik yang digelar 1 tahun sekali ini rencananya akan berlangsung selama 2 hari, dari Kamis 28 September hingga Minggu 30 September. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan.
Pelantikan pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Musi Banyuasin masa hikmat 2023-2028 dihadiri langsung oleh Ketua PBNU Pusat serta PJ Bupati Musi Banyuasin. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau NU Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan resmi dilantik untuk masa khidmat atau periode 2023-2028. Pelantikan yang dihadiri oleh ratusan umat Nahdlatul Ulama ini digelar di gedung off-room di perkantoran Pemda Musi Banyuasin. Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Ketua PBNU Pusat Profesor Kiai Haji Muhammad Mukri serta PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi, Polres Musi Banyuasin, dan Dim 0401 serta ratusan ulama dari puluhan pondok pesantren yang ada di wilayah Musi Banyuasin. Dan dilantik harapannya tentu menjadi pengurus yang bisa kompak, bisa menjaga kebersamaan, ya kebersamaan baik dengan internal maupun dengan pemerintah daerah dan masyarakat, dan tentu juga bisa membangun untuk kemajuan daerah ini. Mengucapkan selamat ya kepada jajaran PCNU Kabupaten Musi Banyuasin untuk masa bakti 2023-2028. Dan NU ini adalah mitranya pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kami meyakini bahwa memang salah satu tugas utama NU ini adalah mendampingi pemerintah untuk menjaga kemaslahatan umat ini, terutama persatuan. Jangan sampai terjadi hal-hal, terutama dalam hal perpecahan, apalagi mendekati tahun politik. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Sebanyak 517 atlet dan ofisial Kabupaten Ogan Ilir diberangkatkan pada Porprov ke-14 di Kabupaten Lahat untuk ikuti 36 cabang olahraga dan berhasil lampaui target. Junjung sportivitas yang merupakan slogan pertandingan dalam olahraga pada Porprov ke-14 di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Sebanyak 44 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi tersebut untuk memperebutkan 790 medali emas yang diperebutkan oleh 16 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Ilir mengirimkan 517 atlet dan ofisial untuk mengikuti 36 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga tersebut. Untuk mencapai target tersebut, kita mengirimkan kurang lebih 517 atlet dan ofisial mengikuti 36 cabur dari 44 cabur yang dipertandingkan dan diperlombakan. Dan alhamdulillah target kita capai di luar target 10 besar, malah kita berada di peringkat ke-7 pada Lahat ini, yang mana kita mendapatkan 34 medali emas, 44 perak dan 80 perunggu. 2021 di Aukuraya kita peringkat ke-16 dan ini kita peringkat ke-7. Jadi ini adalah peringkat terbaik. Saya mengapresiasi kepada seluruh pengurus KONI dan para pejuang-pejuang olahraga, para atlet, para pelatih yang sudah alhamdulillah perbaiki peringkat Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan bahkan melebihi target yang awalnya 10 besar sekarang 7 besar. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera pemirsa, untuk memudahkan wisatawan dan petani, pemerintah Kota Pagaralam melalui Dinas PUTR membangun jalan di Gunung Dempo. Inilah pembangunan jalan landas pacu para layang Trip Janang, Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Jalan yang dibangun melalui dana alokasi khusus tahun 2023 ini menelan dana 21 miliar rupiah, panjang jalan 5,141 meter. Menurut Kepala Dinas PUTR Kota Pagaralam, Daplis Joni mengungkapkan, dibangunnya jalan ini untuk memudahkan akses jalan bagi petani, wisatawan, dan juga jalur evakuasi. Di sini juga akan dibangun bahu jalan cor beton sisi kiri dan sisi kanan jalan tersebut dengan lebar setengah meter. Selain itu juga ditambahkan 4 box kalpet untuk saluran drainase. Pembangunan jalan ini menggunakan dana DAP dengan nominal angka
21 M dengan panjang 5 kilo 141 meter. Terus jalan ini sudah mencapai bobot progres 75%. Nanti kita lapis satu kali lagi di atasnya sepanjang 3 kilo 200 meter. Ada pelebaran. Terus di pinggir jalan di berem ada pelebaran 50 cm kiri kanan sepanjang 3 kilo 200 meter. Ya lemak lah biar cepat pula nak ke kebun kan. Saya terima kasih pula kalau jalan ini bagus. Sebelumnya itu jalan ini gimana nih, Pak? Jalannya jelek, batu-batu besaran. Ya lemak lah. Sangat lancar. Lancar kendaraan kan. Dari Pagar Alam Sumatera Selatan, Kiki Habibi TV One mengabarkan. Setelah belasan tahun, akhirnya pengurus DPC Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSPTI, KSPSI, Kabupaten Batubara dikukuhkan dan dilantik secara resmi. Daniel Simanjuntak terpilih sebagai ketua. Acara ini berlangsung dengan hikmat dan meriah karena dihadiri oleh ratusan anggota dan jajaran dari berbagai daerah kabupaten dan kota se-Sumatera Utara. Turut juga hadir Ketua FSPTI KSPSI Pusat Surya Bakti Batubara. Acara pelantikan diawali dengan penyerahan bendera Pataka dari pengurus DPD Sumatera Utara yang dilakukan oleh Timbul Limbong kepada Ketua DPC Kabupaten Batubara Daniel Simanjuntak. Selanjutnya, seluruh pengurus dan anggota FSPTI, SPSI se-Sumatera Utara memberikan ucapan selamat kepada ketua dan pengurus DPC terpilih dan berharap agar organisasi ini berjalan dengan baik dengan menjalin kerjasama dengan segenap elemen masyarakat dan perusahaan. Bahwa ini 17 tahun DPC ini ada, kali ini terjadi pelantikan demikian luar biasa. Dan kalaupun ada yang ngaku-ngaku bahwa SPT ada yang lain, itu adalah ilegal. Saya jamin bahwa mengapa kami katakan baik itu ilegal, bahwa saya selaku anggota Badan Tripartit Nasional yang ditantangin oleh Presiden Jokowi, pemerintah pusat mengakui keberadaan kami. Harapannya kedepannya dan program kerjanya kedepannya, semoga SPT yang ada di Kabupaten Batubara bisa bersinergi dengan pengusaha ataupun bidang pengusaha yang kecil ataupun besar agar hubungan solid ataupun hubungan baik ke depannya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Terima kasih. 3 partai koalisi perubahan pengusung pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin, melakukan pertemuan dengan simpul relawan di kantor DPW Nasdem Sumatera Utara. Mereka berharap para relawan dapat berjuang untuk memenangkan pasangan Amin di Pilpres 2024. Pertemuan partai pengusung pasangan Amin, Partai Nasdem, PKB dan PKS, serta ratusan simpul relawan Amin dilakukan di kantor DPW Nasdem Sumut, Jalan HM Yamin Medan, Sumatera Utara, Jumat malam. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh ketua ketiga partai pengusung serta ketua dan sekretaris simpul relawan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar di wilayah Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST mengatakan, pertemuan ini dilaksanakan untuk mempererat persaudaraan antara partai pengusung dengan relawan agar semakin kompak dan saling bersinergi. Iskandar juga menjelaskan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dalam perjuangannya menjadi presiden membawa satu misi besar, yaitu misi perubahan. Dengan sinerginya partai dan simpul relawan, Iskandar ST mengatakan akan memperkuat penanganan suara pasangan Amin di wilayah Sumut pada Pilpres 2024. Karena kita tahu Pak Anies dan Pak Muhaimin dalam perjuangan menjadi presiden membawa satu misi besar, yaitu misi perubahan. Artinya tantangan kita semakin hari pasti akan semakin besar. Tapi saya yakin dan percaya ada satu hal yang membuat saya yakin, dan kami seluruh pengurus DPW yakin, demikian juga PKS dan PKB, bahwasanya kemenangan Pak Anies Baswedan merupakan impian, harapan dari seluruh rakyat Indonesia.
Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nofri Avani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.